Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku kelas 6 SD IP Al-Madinah dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pembelajaran. Marilah kita lanjutkan pembelajaran tematik kita. Kita sudah memasuki tema kedua dengan tema persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran pertama. Diharapkan dari pembelajaran ini kalian nanti setelah mengikutinya bisa menyebutkan informasi penting menggunakan aspek as di bimega, apa, siapa, di mana, bila mana, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu kalian juga mampu menyebutkan makna kemerdekaan Republik Indonesia dan mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya. Marilah kita membaca. Di sini ada teks proklamasi, mari kita baca bersama-sama. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Untuk mendapatkan informasi dari bacaan ini, kita cukup ajukan 5 buah pertanyaan ya. Untuk mengajukannya, yang pertama yaitu pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan yang terakhir adalah bagaimana. Yang pertama tentang apa, yaitu proklamasi kemerdekaan. Siapa yang terlibat? Tokoh yang ada di sini Pak Karno dan Pak Hatta. Di mana proklamasi itu dibacakan atau terjadi? Di Jakarta. Kapan? Tanggal 17 Agustus tahun 05 atau tahun 45. Kenapa di sana pakai tahun 05? Karena pada masa pendudukan Jepang, tahun ataupun kalender yang dipakai adalah kalender penanggalan Jepang. Pada saat itu penanggalan Jepang menunjukkan tahun 2605. Kemudian mengapa, yaitu tentang pengakuan kemerdekaan ya, bangsa kita ingin diakui kemerdekaannya ya. Ini adalah pengakuan kemerdekaan oleh kita sendiri dan kita ingin pengakuan kemerdekaan dari bangsa atau negara lain. Terus bagaimana peristiwa itu terjadi? Jadi dibacakan atau diumumkan di depan orang banyak ya, juga lewat siaran-siaran radio Republik Indonesia dan siaran radio internasional yang ada pada saat itu. Sehingga dari teks ini kita dapatkan informasi bahwa proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta di Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 45 sebagai bentuk pengakuan kemerdekaan oleh bangsa kita sendiri dan negara lain, serta caranya dibacakan di depan umum dan disiarkan lewat siaran radio. Barakallahu fik, itu cara untuk mendapatkan informasi dari sebuah bacaan. Yang cukup ajukan 5 buah pertanyaan ini, insya Allah kita sudah mendapatkan informasi yang lengkap ya. Terus yang kedua, marilah kita diskusikan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ayo, siapa yang tahu? Sebutkan 5 saja, tidak usah banyak-banyak ya. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Iya. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Yang kedua, pengakuan kepada negara lain, sebagai bentuk pengakuan kepada negara lain. Yang ketiga ya menaikkan martabat dan harga diri bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat adil dan makmur ya. Kemudian yang keempat, perjuangan sebagai negara baru atau awal terbentuknya NKRI. Yang kelima, sebagai tonggak atau awal sejarah negara Indonesia bebas dari belenggu penjajahan. Barakallahu fik. Mungkin ini makna yang bisa kita gali dari teks proklamasi tadi. Kita di Indonesia ini alhamdulillah ya, banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang hidup di sini, ada ribuan mungkin jutaan ya. Ayo sekarang kita amati salah satunya, yaitu tumbuhan teratai. Sekarang kita coba identifikasi ciri-ciri dari tumbuhan teratai itu sendiri ya. Tumbuhan teratai karena dia hidupnya di air ya, Allah Subhanahu wa taala Masya Allah ya, menciptakan teratai dengan sangat sempurna ya, supaya dia bisa hidup di air. Dia memiliki akar yang ada di bawah air,
tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Dan juga dia memiliki daun yang bundar dan lebar. Ini sebagai penyerap cahaya matahari untuk fotosintesis dan juga untuk penguapan. Kemudian teratai juga memiliki batang berongga yang fungsinya itu membawa oksigen ke batang dan akar, sehingga meskipun di dalam air dia akarnya masih bisa bernafas. Ya, Masya Allah. Selain teratai, ada juga tanaman-tanaman lain ya yang ada di Indonesia yang memiliki ciri-ciri khusus tergantung tempat tinggalnya. Kalau ini dia tadi teratai tinggal di air, ya. Sekarang coba kita amati ciri dan cara tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya. Ya, ada ini tumbuhan yang hidup di tempat yang tandus, yang kurang air ya. Namanya apa? Ya, kaktus. Dia memiliki ciri ini ya. Daunnya berbentuk duri, terus ada lapisan lilin di batangnya ya, batangnya seperti spons gitu ya. Terus dia memiliki akar yang panjang, akar serabut yang panjang, fungsinya untuk mencari air yang jauh letaknya ya. Kemudian selain itu ada lagi ini, kalau ini hidupnya di air asin ya, karena dia di pantai hidupnya. Namanya apa? Tumbuhan bakau ya. Dia salah satu cirinya dia memiliki akar nafas ya, akar tunjang yang berupa akar nafas ini. Selain untuk memperkokoh dirinya dari terpaan gelombang air laut, juga sebagai akar nafas. Terus dia memiliki daun yang berbentuk elip dan menggulung di ujung-ujung daunnya ini. Fungsinya untuk menahan terpaan angin ya, jadi supaya angin tidak merobohkan tumbuhan ini. Kemudian yang berikutnya yaitu kantong semar atau tumbuhan pemakan serangga ya, kantong semar. Jadi ini bentuk bunganya, dia akan membuka, kalau ada serangga yang masuk baru dia menutup dan dihancurkan serangga itu di dalam sini. Jadi tumbuhan ini adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kurang nitrogen, makanya Allah sediakan nitrogen dari serangga-serangga yang ada di sekitarnya ya. Masya Allah ya, rupanya ya tumbuhan-tumbuhan tadi sudah Allah rancang, sudah Allah sesuaikan dengan tempat di mana dia hidup. Itu tadi di Indonesia. Di sekitar kita pun juga banyak sekali tumbuhan ya. Mari kita amati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebutkan nanti 5 macam tumbuhan di sini, terus ciri-cirinya kalian sebutkan, dan cara beradaptasinya juga silahkan nanti disebutkan. Silahkan setelah selesai dikirim ke Ustadz dan Ustadzah pengampu di kelasnya masing-masing ya. Bisa lewat WA ataupun lewat media yang lainnya. Baik, untuk pertemuan kita cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi